Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Di sini aku akan mengerjakan sebuah tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Cloud Computing kelas 6B Teknologi Informasi dari Politeknik Negeri Madiun. Jadi untuk langkah pertama yaitu kita perlu melakukan download eh, ISO atau OS dari Proxmox terlebih dahulu. Kita bisa mengakses dari Proxmox web resmi dari Proxmox tersebut. Kita tinggal ketikkan Proxmox. Lalu kita pergi ke bagian downloads dan download yang versi yang paling atas di yang ini. Kita tinggal pilih download dan berhubung saya sudah mempunyai file sebelumnya, jadi saya tidak perlu mendownload lagi. Tapi yang perlu diingat bahwa setiap downloadan ini pasti akan berbeda versi. Jadi kemungkinan untuk kedepannya dalam tutorial ini mungkin agak cukup beda, tapi kurang lebih hampir sama. Yang saya simpan di dalam OS bernama Proxmox. Nah, ini. Kalau sudah, kita hanya pergi ke bagian VirtualBox, lalu kita tambahkan konfigurasi Proxmox tadi dengan cara menekan New. Kita namakan sesuai dengan ketentuan UTS, yaitu dengan nama NIM ke 00. Lalu untuk tempatnya terserah kalian ingin menaruh di mana, yang di mana di sini saya akan menaruh di file saya sendiri, yaitu di sini dengan nama nim underscore proxmox UTS. Oh, ternyata saya sudah punya foldernya. Jadi kalau gitu saya bedakan terlebih dikit. Yang folder sebelumnya tadi saya melakukan percobaan proxmox. Nah, gini aja. Kita select folder. Kok tidak mau? Oh, mau ternyata. Lalu untuk bagian ISO image-nya ini kita kosongkan saja terlebih dahulu. Lalu kita langsung pergi ke type. Kita pilih yang Linux. Lalu untuk versinya pergi yang paling ke bagian bawah sendiri kalau ada. Nah, yang penting kita harus memilih pilihan versi yang ini yaitu Other Linux 64 bit. Lalu next. Untuk base memorinya kita sesuaikan dengan saran dari modul atau ini sebenarnya terserah dari kalian masing-masing selama laptop atau komputer kalian itu kuat atau mumpuni untuk memulai virtual machine-nya ini. Jadi untuk sesuai modul kita buat menjadi 2 GB saja, untuk prosesornya 1 saja. Lalu next. Sama halnya dengan storage tadi, kita sesuaikan dengan yang modul yaitu 20 GB. Jangan banyak-banyak, ini banyak-banyak tidak kuat untuk Anda. Lalu next. Nah, ini untuk summary-nya, kesimpulan dari konfigurasi tadi kita hanya tinggal pencet finish. Oh, namanya salah. Kita tambahkan Proxmox TS. Ya, nah gini aja. Biar ada bedanya. Takutnya ini nabrak dengan yang atas ini. Ya, tapi sebelum kita mau mulai, kita pergi ke bagian pengaturan dari VirtualBox-nya ini terlebih dahulu. Kita pergi ke network, kita pastikan untuk pengaturan jaringannya kita berubah menjadi bridge adapter, lalu kita ganti menjadi kabelan yang kita sambungkan agar bisa dapat terhubung. Lalu kita pergi ke storage, ke bagian penyimpanan, kita pencet empty ini di bagian control IDE tadi kan gini. Kalau kita pencet bagian yang ini empty, nah pada bagian ini kita pilih virtual file ISO yang sudah file ISO Proxmox yang sudah kita download tadi. Kita pencet bagian apa ini gambar CD dengan panah ke bawah, kita klik, lalu pilih yang Proxmox
file isoprosmok yang kita download tadi. Yang tadi kan ada dua itu sebenarnya percobaan tadi, jadi kita bisa ambil contoh yang ini, lalu open. Nah, kalau jika seharusnya berhasil, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita pastikan terlebih dahulu sudah benar apakah belum, network sudah, terus sudah, lalu oke. Nah, kalau sudah ini kita hanya tinggal memulai virtual mesinnya. Kita tunggu sebentar, mungkin ya tergantung komputer kalian masing-masing, jadi sabar ya. Oke, kita pilih yang GUI saja. Kita tunggu. Eh, kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu. Dut, 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 dut. Kita klik OK saja berhubung. Oh ya, perlu ditambah catatan juga. Setiap masing-masing komputer atau masing-masing laptop itu tidak punya support atau dukungan untuk apa ya? Virtualization virtualization apa gitu. Nah, untuk dan berhubung laptop saya tidak punya dukungan untuk kayak KVM virtualization-nya, maka saya abaikan nanti dalam langkah selanjutnya nantinya akan saya jelaskan bagaimana cara mengakalinya biar bisa mengabaikan pesan ini. Untuk ngaruh apa enggaknya sebenarnya ini juga agak ngaruh, tapi bisa kita akali kok. Kita oke saja atau klik close saja. Kita tunggu untuk EULA dari Proxmox-nya ini. Silakan dibaca terlebih sendiri. Kalau sudah I agree, kita langsung next aja ke bagian untuk ini kontennya Indonesia Indonesia ya kali negara yang lainnya. Time zone-nya seperti ini dengan keyboard US English dengan next. Untuk passwordnya sesuaikan dengan password kalian masing-masing. Lalu untuk email ini mungkin emailnya berhubungi untuk percobaan UTS atau tutorial biasa. Coba menggunakan email yang palsu saja terlebih dahulu. Lalu next. Nah, untuk bagian ini hostname-nya ini kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada di folder PDF-nya UTS Cloud Computing, yaitu yang dimana untuk hostname-nya ini kita namai pve.bnm.ac.id. Untuk IP address-nya kita ganti menjadi 33.33.33.33 dengan gateway 33.33.33.1 dengan DNS 8.8.8. Lalu next. Nah, ini untuk hasil pemilihan pengaturan sementara dari Proxmox yang tadi. Jika kalian sudah rasa yakin, kita tinggal perlu mencet tombol install. Nah, pada proses ini memang akan cukup memakan waktu yang agak lama tergantung kuatnya atau tidaknya dari komputer kalian masing-masing. Jadi kita tunggu saja terlebih dahulu. Tapi nggak terlalu lama banget kok. Tiba-tiba otomatis kena reboot. Jadi sebenarnya tadi sudah berhasil alhamdulillah. Tapi tahan dulu. Nah, sebelum dia melakukan reboot, kita melakukan power off the machine terlebih dahulu. Karena, nah ini yang perlu diperhatikan juga. Kita pergi ke virtual machine-nya tadi, lalu pergi ke bagian virtual machine Proxmox yang kita konfigurasi tadi, pergi ke bagian setting, lalu ke storage. Pada bagian control ID storage ini, kita hapus saja. Karena jika ini masih, kalau bahasanya itu nyantol di dalam control ID storage-nya ini,
ketika kita start, dia akan memulai file ISO yang ini. Jadi, kalaupun di start terus-menerus, kita akan tetap keulang ke bagian instalasi awalnya tadi. Maka dari itu, kita remove terlebih dahulu. Nah, kita tinggal remove disk from virtual drive. Nah, pastikan untuk empty, lalu klik OK. Nah, seharusnya ini bisa melakukan jalannya VM-nya. Nah, jika berhasil akan muncul seperti ini, kita enter saja yang paling atas. Dan seharusnya kita akan dihadapkan dengan tampilan awal login dari Proxmox. Kita coba login terlebih dahulu, login root. Dan passwordnya tadi kita buat nah bisa. Nah, kalau misalnya kalian ingin mencoba apakah berhasil atau tidaknya, kalian tinggal mengakses IP yang di HTTPS ini. Jadi kita coba akses terlebih dahulu, kita buka web browser kita masing-masing, kita update saja https dua slash slash 33.33.33.33.28.006 slash. Nah, tenang saja kalau misalnya kalian bertemu dengan hal yang seperti ini, sebenarnya ini sudah berhasil. Nah, cara bisa membypass dari peringatan ini, kita hanya tinggal pergi ke advance, lalu proceed to IP yang tadi kita. Nah, kan kita tinggal coba login lagi, lalu dengan password yang tadi, dan kita bisa login. Ya, untuk instalasi sebenarnya ini sudah selesai. Nah, namun untuk di ketentuan UTS, klien ini meminta sebuah permintaan lagi, yaitu yang dimana ternyata di Proxmox ini kita harus sesuaikan dengan hostname-nya itu diganti dengan nama kok nama NIM kita masing-masing, lalu untuk IP address-nya sama halnya seperti yang tadi, hanya saja pada bagian titik terakhir kita ganti dengan 100 ditambah 2 digit terakhir dari NIM kita masing-masing. Untuk gateway-nya masih tetap sama kok. Jadi kita langsung saja mengatur konfigurasinya terlebih dahulu. Masuk ke konsolnya Proxmox tadi juga apa-apa. Kok ini? Yang hal pertama yang kita lakukan itu yaitu dengan mengganti IP kita dengan IP yang sesuai dengan klien UTS-nya tadi, yaitu dengan nano slash etc networking network. Nah, interfaces. Nah, kita pergi ke bagian addresses, kita ganti dengan NIM terakhir kedua dua digit NIM ya, NIM kita. 2 digit terakhir dari NIM kita. Nah, ya ampun susah banget. Ditambah 100. Jadi berhubung NIM saya itu terakhirnya 050, maka dari itu 150. Sudah, kita tinggal Ctrl X, kita save, yes, Y, enter. Tapi jangan lupa untuk melakukan restart networking juga, yaitu dengan cara eh sistem, ya ampun saya lupa. Maaf, maaf. Sistem CTL restart networking service. Tunggu sebentar. Ya ampun, ternyata hanya sistem CTL restart networking. Nah, ya ampun, maaf guys. Lupa. Nah, kalau misal kita ingin mengecek apakah IP kita sudah terganti atau belum, kita hanya tinggal mengetikkan IP addr show. Nah, kita cari bla bla bla. Nah, ini dia. Kita titik 150/24 berarti sudah terganti untuk IP-nya. Lalu untuk hostname-nya kita hanya perlu
Eee, Mengetikkan sebuah baris, yaitu dengan USR bin PVE banner. Tunggu sebentar. Oh, oh, ternyata kita perlu mengetikkan hostname terlebih dahulu. Berarti kalau gitu kita mengganti hostname-nya terlebih dahulu, lalu mengetikkan baris nano slash etc. Nah, host test. Nah, kita edit bagian yang nah ini dia 150 dengan IP kita yang tadi. Lalu untuk eh hostname-nya kita ganti menjadi IP kita. Sebentar. Tentuannya yaitu oh name kita yaitu 223.307.050. Jadi ini nama aku. Lalu Ctrl X, yes, oh, enter. Lalu langkah selanjutnya ternyata yang tadi itu kurang ini. Nah, ketikkan /usr/bin/pve lalu enter. Kalau sudah, kita langsung ketikkan lagi. Kita ketikkan cat/etc issues. Nah, maka dari itu sudah terbarui. Kita coba akses. Kita close terlebih dahulu. Kita akses HTTPS. Kita ambil dari YouTube. Kali 150. Ini pun 6. Seharusnya ini bisa terakses. Nah, kan kita advance. Proceed to IP. Dengan login yang sama. Bla bla bla. Nah, berhasil. Alhamdulillah. Untuk poin poin A yaitu membuat sebuah virtual machine dengan nama NIM tadi sudah. Lalu untuk poin B yaitu menginstal Proxmox di VM dengan NIM tadi juga sudah. Lalu untuk yang poin C yang dimana kita poin C dan poin D juga, ding. Poin C dan poin D itu dimana kita harus menyesuaikan hostname, host, IP address, dan PVE banner sesuai dengan kebutuhan pada poin C yang tadi ya, dimana hostname-nya itu yaitu PVE dot dot imkita.com. Lalu untuk IP address-nya yaitu 33.33.33 100 ditambah 2 digit akhir dari NIM kalian masing-masing, yang dimana untuk NIM saya yaitu NIM aku yaitu 150 ditambah 100 jadi 150. Untuk gateway-nya di ketentuannya ini kita biarkan saja menjadi 33.1. Nah, kalau sudah kita hanya tinggal membuat sebuah virtual machine pada Proxmox dengan nama server NIM kita masing-masing. Kita pergi ke bagian mana sih? Oh, ini PVE, lalu kita create VM. Sebelum itu kita pergi ke local network, mana sih uploadnya? Sistem. Bukan ini. Kita harus mengupload file ISO kita terlebih dahulu. Local backup ISO image. Nah, ini ya ampun. Kita pergi ke PVE lalu ke lokal. Nah, ada summary, backups, ISO image, city templates, dan permissions. Nah, kita pergi ke ISO image saja, lalu kita upload file ISO yang kita ingin jalankan. Nah, kalau gitu sebentar saya persiapkan terlebih dahulu.
Lupa belum siap-siap. Nah, untuk file ISO-nya kita ambil dari flash disk saya. Saya taruh di, kita ambil contoh yang kecil saja yaitu Debian. Bla bla bla, ya, upload saja. Tunggu, kita lama kok seharusnya. Tergantung komputer kalian masing-masing juga. Dikit lagi. Selesai. Nah, ini untuk status dari upload filenya tadi apakah berhasil, dan jika berhasil harusnya nanti ada taks oke. Kalau taks oke berarti itu sudah berhasil. Ya namanya juga oke. Ayo. Nah, alhamdulillah. Oke, berarti kita sudah berhasil. Lalu kita pergi ke, sebenarnya tidak masalah yang tadi di mana ya. Yang penting kita pergi ke create VM ini terlebih dahulu. Lalu untuk nodenya node PVE dengan VMID bla 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 dengan share name-nya itu server titik dua eh slash garis garis dengan name kita yaitu dua name kita masing-masing, yang dimana name aku ini yaitu 323 307 303 307 050. Lalu next saja. Untuk OS-nya kita bla bla bla, ISO image-nya yang tadi, ya bla bla bla, next. Untuk sistemnya biarkan saja daripada ngapa-ngapain takutnya. Kita sesuai dengan modul juga, disk-nya juga sama. Untuk CPU-nya kita ganti, tidak usah, kita seperti ini kan saja. Memorinya ini, ya. Virtualization, bla bla bla, VM, next, confirm, finish. Nah, sudah berhasil. Kita tunggu terlebih dahulu, kan masih tanda. Nah, kalau gini berarti sudah berhasil. Berhasil terupload, bukan berhasil terjalankan. Nah, kalau misalnya kalian ingin menjalankan VM dari yang ini, kita hanya tinggal pergi ke sini atau chat start. Namun pasti error karena KVM virtualization-nya yang saya bahas tadi itu di laptop saya ini tidak terdukung. Maka dari itu kita harus mengakalinya agar bisa mengabaikan bypass tersebut dan bisa memulai. Caranya itu kita pergi ke bagian sini, konsolnya Proxmox tadi, lalu kita ketikkan mana tadi, saya lupa. Nah, ini dia, kita ketikkan qmset 100 garis-garis CPU host, lalu VM set 100 kvm 0. Nah, sudah. Lalu kita pergi power lagi. Kita ketikkan nano slash etc slash pve slash kimu server. Oh, ada 100 conf, enter saja. Nah, pada bagian ini kalau bisa tekan dengan punya aku ini ya, kalau bisa. Tapi yang penting ini kita ganti CPU-nya itu menjadi Kemu 64, lalu bla bla bla, ya, creation proxmo, ya. Sebenarnya kita hanya perlu mengganti CPU-nya menjadi Kemu 64, lalu kita Ctrl X, yes, enter. Nah, kalau sudah kita coba nyalakan lagi, harusnya bisa. Nah, kan? Nah, sudah berhasil, alhamdulillah. Untuk
melakukan instalasi virtual machine sudah selesai. Nah, kalau gitu kita pergi ke bagian poin B, yaitu yang membuat sebuah backup terjadwal pada data center dengan ketentuan backup meliputi seluruh VM yang ada. Backup dilakukan setiap hari Minggu pada jam 00.00 itu jam 12 pagi, jam 12 pagi. Tapi sebelum itu kita shutdown terlebih dahulu. Sebenarnya kita biarkan saja nggak apa-apa sih. Kita ke data center lalu ke bagian backup kita add. Oke, pada bagian ini kita storage-nya lokal bla bla bla. Nah, pada yang perlu diganti yaitu schedule dan selection mode-nya. Untuk selection maaf ada iklan. Untuk selection mode-nya kita ganti menjadi all berhubung ketentuannya yaitu backup meliputi seluruh VM yang ada. Lalu untuk schedule-nya kita pilih Sunday 1 AM. 1 AM yaitu 1 AM tapi kita ganti saja menjadi 0. Notification modenya kita defaultkan saja. Send emailnya ya kita contoh ambil email saya tadi .com send email always bla 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 yada. Create. Nah, berhasil alhamdulillah. Jadi begitu untuk penjelasan yang cukup oke. Cukup oke dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata salah. Nah, saya yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita bertemu pada video selanjutnya. See you. Terima kasih sudah menonton.